Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Aji di channel Cida Misteri. Kali ini gua akan melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Diary Steve yang ditulis oleh Balakarsa. Untuk video kali ini adalah lanjutan part 1 ya, yang kemarin sempat belum selesai karena durasi yang terlalu panjang. Oke, langsung saja untuk kalian yang belum mengunjungi atau belum mengikuti, tapi gue yakin sih kalian sudah tahu tentang Balakarsa ini. Dia adalah penulis di Twitter yang sudah cukup lama. Oke, langsung saja kelanjutan cerita yang kemarin. Dari Steve, kita mulai. Wahai perempuan pendaki, kau diciptakan dengan segala kelebihan. Kelebihan yang tak semua manusia memahaminya. Hanya manusia yang beruntunglah dapat memilikimu dalam rengkuhan cinta. Kugariskan tinta pena ini untuk memujinya, memuji akan semua raga dan jiwanya. Dairiku, engkaulah saksi bisuku, saksi akan kekagumanku, akan semua perempuanku. Kenapa lu diam aja dari tadi, woi? Gak mau ngobrol apa sama bidadari di belakang gue ini? Canda Doni padaku. Takut. Yang sangat kutakutkan adalah membuka bicara dengan seorang perempuan. Perempuan dengan wangi tubuh itu, perempuan dengan pundak kaku itu, perempuan dengan senyum manis itu. Memangnya lagi mikir siapa sih, Mas? Dari tadi emang kayak kurang suka gitu sama aku. Ucap Patricia. Ah, aku lagi kok. Ya Tuhan, kenapa ya kok malah anu aja mulutku ini? Jawabku sengaja agar membuat mereka semua tertawa. Jangan grogi, Bung. Santai aja lah. Teriak temanku paling depan, menambah kencang tawa kami. Enggak kok, Mbak. Gue asik-asik aja kok. Ucapku lagi. Aku sengaja membuat mereka tertawa. Aku tidak ingin kegelisahanku tersirat dan terasa pada teman-temanku. Biarlah diriku saja yang merasakan, merasa sebagai manusia pujangga duka lara. Entah sampai mana dan dari mana perjalananku. Bahkan titik-titik sport tidak aku ingat. Tak ku ingat dan tak ku abadikan dalam buku diary ini. Aku hanya jalan dan jalan agar diriku cepat sampai di perjalananku ini. Perjalanan sang pujangga, perjalanan sang pemuja cinta. Perjalanan puncak akan rasa, senja nampak di depan mata kami. Agak jauh, agak dekat. Kulihat kilauan kemerahan dari permukaan ranu, pantulan sang surya di telaga para dewa. Amboy, indah sekali waktu ini untuk rencana yang aku rasa. Cepetan Bung jalannya, kita keburu gelap loh kalau lu kayak siput gitu. Teman-teman udah jauh di depan loh. Ucap si Doni padaku. Andai kau merasakan beban di pundaku, aku yakin engkau pun akan merayap bagaikan siput yang sangat kelelahan. Oke Bung, tenang saja. Masa gue kalah sama Patricia? Ucapku pada Doni sembari menggoda perempuan di depanku itu. Sampailah diriku di tepian Ranu Kumbolo, sang telaga para dewa. Kami mendirikan tenda, memasak dari kompor canggih Doni. Serta diriku yang tetap menorehkan tinta pena di buku diary ini. Menorehkan bait demi bait, larik demi larik, akan duka dan rencana yang aku anggap mulia. Setiap gerak langkah kaki kami, aku abadikan dalam sajak cinta dari seorang pujanggalara. Steven bisa ke sini. Aku minta tolong benerin resleting jaketku dong. Pinta perempuan itu padaku. Andaikan perempuanku yang jauh di sana seperti ini, selalu manja padaku, selalu minta pertolonganku, aku pasti akan menjadi lelaki terbahagia di dunia. Namun perempuanku yang di sana hanya melihatku akan semua hartaku, melihatku dari kilauan cat mobilku, melihatku dari klimis bajuku, dan juga klimis dompetku. Aku sebagai lelaki sebenarnya sangat simpel saja. Aku hanya ingin dijadikan yang nomor satu. Aku hanya ingin diminta pertolongan. Aku hanya ingin
kau perempuanku bermanja-manja padaku, larut dalam anganku. Hei, cepet dong. Masa malah bengong gitu? Ucap Patricia lagi padaku. Oke, tenang aja. Gue bisa kok benerin resletingnya. Cuman gue, ucapku. Kenapa woi? Tolongin buka aja. Orang emang nggak bisa buka gini. Cuma nggak usah ngeres otaknya. Kuhampiri perempuan itu. Kupegang kerah jaketnya. Kupaksakan resleting itu agar terbuka. Terbuka tanpa memperlihatkan keindahan di dalamnya. Gemetar terasa. Tangan ini tak pernah sekalipun membuka. Membuka paksa dari penutup dada. Dada bidadari yang entah dari mana. Terbukalah sletingnya. Dan aku hanya bisa tersenyum, merasa senang karena dianggap menjadi lelaki yang benar-benar lelaki. Andaikan saja ku dapat memilih. Akan kupilih perempuan pendaki, guna melengkapi kehidupanku. Oke teman-teman, jadi itu adalah kisah yang ditulis dalam buku Diary Steve. Yang ditulis entah oleh siapa ya. Dan untuk kali ini gue akan menceritakan dari sudut pandang Doni, yaitu sahabatnya. Oke, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Aku memperlihatkan Steve sangat bahagia waktu itu. Tak ada bekas kesedihan yang terlihat di gurat wajahnya. Bahkan aku melihatnya terkesan bahwa Steve sudah melupakan semua beban hidupnya. Wah, ini anak memang perlu asupan perempuan sepertinya. Hahaha. Kejadian membetulkan resleting Patricia seakan menyapu kenangan akan semua beban di pundak sahabat malangku ini. Semoga dengan basuhan serta dingin segar Ranu Kumbolo, dia akan kembali ceria dan kembali seperti sedia kala. Maaf Steve, maafkan temanmu ini. Teman yang akan membuka diarymu ini. Teman yang akan selalu mengenangmu akan keberadaanmu sebagai salah satu pengagum Mahameru, Sang Raja Gunung Jawa. Kuingin memang sahabatku ini merasakan kebahagiaan, walaupun aku tahu, aku tak akan mampu bila diriku ada di titik itu. Sebuah titik di mana semua akan menguras tenaga, bahkan semua keegoisan tak akan mampu untuk menghapus bahkan melenyapkannya. Ya, rasa sedih. Andaikan bumi tak lagi bundar, andaikan awan tidak lagi berwarna, bahkan andaikan lautan tidak menampakkan gelombangnya, semua tetap akan menggambarkan kesedihan. Ayo Bung, kita makan. Biar gak kurus itu badan lu yang gembul itu. Hehehe. Ucapku pada Steve. Anggukan kepala. Ya, hanya anggukan kepala dengan model dungunya itu yang diberikan kepadaku. Semua kuberikan hanya untuk membuatmu bahagia, sahabatku. Semua kuberikan agar kau tahu bahwa ada seorang Doni di sampingmu. Setelah makan, kami semua saling bercengkrama, membicarakan masa depan. Masa depan setelah kami tempuh dunia perkuliahan dan dunia dengan semua keangkuhan. Celana akad beraiku telah basah akan embun Mahameru. Butiran embun telah berubah menjadi salju, bagaikan kristal yang turun dari surga. Lu gak dingin, Bung? Itu ada spot kalau lu mau. Ucapku. Aku sebenarnya tahu kalau Steve tidak merokok, sebab aku sendiri yang mengantarkannya untuk check up di unit radiologi di salah satu rumah sakit di sebelah kampusku. Tapi siapa tahu dia akan menghisapnya. Aku berharap bisa menghilangkan duka lara di dadanya. Bujuk rayu hanya kulakukan agar dia selalu bahagia, karena hanya itu yang bisa aku lakukan baginya, sahabatku, dengan penuh duka lara. Pagi pun memberikan kenangan indah pada kami. Sinar fajar terlihat di celah belahan sang Ranu. Ini pengalamanku, pertama kali di Ranu Kumbolo, pagi hari. Sangat indah. Ayo kita teruskan perjalanan kita, Bung. Sudah lumayan dekat sepertinya. Ucap Steve padaku. Aku memang belum pernah menaiki Semeru, namun aku sadar kalau puncak masih jauh dan sangat jauh. Kenapa dia mengatakan dekat padaku? Aku bersihkan bekas sampah kami. Aku masukkan ke tas sampahku.
Kurapikan semua peralatanku dan kami melakukan perjalanan lagi. Perjalanan menuju pos Cemoro Kandang. Perjalanan menuju pos Cemoro Kandang. Yang, ya, yang ada tanjakan cintanya, serta melewati oro-oro ombonya. Aku yang tetap berada di posisi tengah melangkahkan kakiku seraya memandang terus ke depan. Ada seruan kecil dari belakangku. Bung, jangan sampai lo lihat ke belakang. Ntar lu nggak punya pasangan sejati lo. Hehehe. Ucap Steve yang masih seperti kemarin. Oke Bung, gue nggak akan menoleh ke belakang. Pantangan juga sih buat gue, dan harusnya lo lihat ke belakang. Hahaha. Jawabku sambil menyindir Steve. Perjalanan kami lalui tanpa banyak rintangan. Hanya ocehan dan guyonan receh yang kami lakukan untuk mengusir rasa pegal di badan. Sekitar kurang dari 1 jam, kami melewati tanjakan cinta dan padang sabananya yang penuh dengan ilalang. Pohon perdu memanjakan mata kami, karena pada bulan itu bunga nan indah disuguhkan dari tanaman itu. Indah, namun... Woi, Bung, jangan sampai tergores, atau lu makan ya bunga itu. Bisa mampus lu. Teriakan teman kami paling depan. Emang tumbuhan apa, Mas? Kok aneh bisa mematikan begitu? Tanya Patricia. Loh, kamu belum tahu ya? Itu Verbena brasiliensis, Mbak. Ucap ketua rombongan kami dari depan. Kami memilih jalur bawah ketika berada di Cemoro Kandang dengan kecantikan bunga verbenanya. Pegal dan sakit mulai terasa di jemari kakiku. Namun semua sudah terbayar separuh dengan keindahan bunga yang katanya mematikan itu. Siang hari, kami sudah mulai menemukan pepohonan tinggi dengan trek jalan yang amazing. Tertawa bila aku ingat kata itu, karena kata itu tidak setenar sekarang, atau sekarang pun tidak akan terkenal bila kata itu tak diviralkan oleh anak atau bahkan cucuku kini. Hahaha. Cemoro Kandang sangat membuatku terpesona akan setiap pancang dari tingginya payung hutan. Ku ingin ku genggam tanganmu, wahai sahabatku. Na na tra na 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 na. Ku ingat lagu itu dinyanyikan oleh salah satu penyanyi itu, yang terasa riang namun menyuguhkan kebimbangan. Kebimbangan akan kehilangan, kehilangan sebuah persahabatan. Ah, sudahlah, akan kuukir ini sebagai suatu ketidakberdayaanku. Maafkan diriku, sahabat. Akan kuluapkan keluh kesahku pada tulisan ini, tulisan Doni sahabatmu, yang tak pernah menganggapmu mati. Si Steve di mana, Bung? Kok nggak kelihatan? Ucap ketua rombonganku. Terkejut aku bukan main. Bahkan Patricia pun tidak kuasa menahan terkejutnya. Padahal tadi aku tuh masih ngerasa kalau di belakang ada Steve. Ucap Patricia kebingungan. Hilang, temanku, sahabatku hilang entah kemana. Dan hanya bingungku dan bingung-bingung berjuta bingung. Semua sahabatku di sini yang mencari keberadaan Steve. Apakah tak ada kejanggalan? Ah, tentunya masih banyak kejanggalan itu yang harus aku ungkapkan dari setiap gores tinta di buku diary itu. Siap, siap. Apakah sesiap ini diriku, wahai sahabatku? Tetap ku coba melihat, membuka semua lembar diary ini. Kapan dan kenapa bukumu ini ada padaku, wahai temanku? Akan tetap kutuliskan dalam torehan tinta penaku, wahai sahabatku. Di mana? Kemana dia, Mas? Ucap Patricia menambah kepanikan kami berlima. Tenang, tenang. Aku akan berusaha mencari cara agar kita bisa ketemu sama Steve. Ucap seseorang mengagetkan kami. Seseorang teman yang bernama Suko. Inilah yang meredakan sedikit kegusaran dan kepanikan kami. Tenang, tenang. Saya akan berusaha mencari cara agar bisa bertemu dengan teman kalian, Steve. Ucap pemuda yang kebetulan berada di base camp siang itu. Suko namanya. Suko. Nama saya Suko. Aku dari kota sini, Mas. Ucap pemuda tadi. Kulihat dari penampilannya, aku yakin bahwa dia adalah pendaki yang cukup berpengalaman di Gunung Semeru ini. Dan aku yakin bahwa sahabatku dapat kami temukan. Wahai burung biduan alam, ku persembahkan semua tangisku akan kicaumu, agar hati ini dapat sedikit
merasa bahagia atas kicau indah bersama ditemukannya sahabatku tercinta. Mas, Mbak, tolong kita berdoa saja ya. Yang aku tahu, teman Mas sudah dibawa pergi sama... Woi, jangan asal bicara kamu. Mencari saja belum kamu lakukan kok. Sudah berani kamu bilang kalau teman kami. Apa yang akan kau ucapkan tadi? Marahku pada Suko yang tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang membuat gusar. Begini Mas, kita harus berdoa selalu. Bukankah berdoa itu bagus buat kita semua? Dan bagi teman Mas yang hilang di Kalimati itu. Di Kalimati gimana, Mas? Kita kan ada di sini sekarang. Kok sekarang mutar ke Kalimati segala? Ucap Patricia juga tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Suko. Ya, teman kalian ada di Kalimati saat ini. Namun tenang saja, mungkin dia sedang ingin menyendiri. Tambah Suko meyakinkan kami. Wahai temanku, akan kutambah torehan pena ini di buku dairimu, agar lengkap akan perjalananmu menempuh Mahameru nan megah. Sekali lagi, maafkan temanmu ini. Terus kami bagaimana sekarang, Mas? Masa harus ada di sini tanpa mencari Steve? Ucapku sekali lagi menanyakan apa yang harus kami lakukan. Bikin saja Mas, Mbak. Kalian buka tenda saja di sini, bermalam di sini semalam. Kalian tidak perlu melanjutkan perjalanan ke atas sebelum temannya yang hilang ditemukan. Ucap Suko padaku. Tidak terasa, siang cepat digantikan malam. Dengan turunnya embun yang kian pekat akan rasa kelam. Kami mendirikan tenda di sini guna menuruti apa kata Suko. Suko adalah salah satu pecinta dan relawan dari kota ini, kota di mana Mahameru berada. Dia juga mapala di salah satu perguruan tinggi keguruan di kota Malang. Tentunya dia lebih paham akan jalur di Semeru ini. Kalau kalian ingin turun ke bawah, tolong jangan sendiri ya, harus bawa teman. Ya, siapa tahu kalian pengen buang hajat atau yang lainnya. Ucap Suko sekali lagi menambah teka-teki tentang dirinya. Mas, kamu ini manusia kan? Tanya Patricia lagi. Hahaha, mbaknya lucu ya. Aku ini manusia mbak, aku ini pemuda desa. Aku mahasiswa di universitas. Sebentar lagi aku akan wisuda dan memakai gelar doktorandus. Mungkin setahun lagi aku akan nikah dan punya anak mbak. Hahaha. Ucap Suko menerangkan siapa dia dan biodatanya kepada kami seraya tertawa. Memang di era 80-an, tak banyak pendakian di Semeru, hanya beberapa orang saja. Maka tak heran kalau kami hanya bertemu dengan Suko dan 4 orang teman lainnya dari Malang. Pokoknya kita tunggu sampai pagi. Kita tak boleh gegabah mencari di malam hari. Terlalu beresiko. Ucap Suko sekali lagi sambil membuat perapian di samping tendanya. Malam penuh rasa akan penantian. Aku Doni, akan berusaha mencarimu nanti teman. Ketika mentari pagi telah membersihkan kabut di setiap rongga Semeru ini. Itu janjiku teman. Sempat ku dengar beberapa teman saling bercengkrama dan saling membicarakan rencana penelusuran dan pencarian Steve pagi nanti. Namun aku tak sanggup untuk berkumpul dengan mereka. Hanya air mataku ini yang menemaniku sepanjang malam. Memang Mas sudah sering ya naik ke Semeru? Ucap Patricia penuh cemas. Ya lumayan lah mbak. Kalau liburan habis final, biasanya kita ke sini. Hehe. Ucap Suko ku dengar di luar tenda dan diriku yang ada di dalamnya. Apakah banyak ya Bung yang tersesat di sini? Terus biasanya karena apa? Tanya temanku dari Bandung kepada dia. Ya, dia Suko. Sebenarnya Semeru tidak semenakutkan yang kalian pikirkan. Di sini sama layaknya dengan gunung lainnya, asal kalian mengikuti aturan yang sudah diberikan waktu pendaftaran di pos pertama. Ucap Suko. Aku yakin tak akan terjadi apa-apa dengan kalian. Jawab Suko sekali lagi menenangkan hati kami yang sangat gusar. Pagi masih lama terasa kala itu. Sebagian teman sudah banyak yang tidur guna mempersiapkan tenaga untuk pencarian pagi esok. Hanya Patricia saja yang aku dengar masih bercakap-cakap dengan Suko malam itu. Malam yang penuh bintang. Malam yang penuh ketidaknyamanan. Di bawah itu apa ada namanya, Mas? Tanya Patricia pada Suko. Ya, di bawah adalah sumber manik. Biasanya kita menggunakannya sebagai tempat buang hajat dan
Ya, kalau ada dan kalau keluar airnya dari sumber itu, kita bisa ambil air dari situ. Jawab Suko. Cuman jangan sekarang, Mbak. Takut ada binatang buas. Tambah Suko memberi peringatan pada Patricia. Malam semakin larut, namun mataku tidak dapat kupejamkan. Ah, aku Doni si Raja Rimba. Cengeng, umpat dari dalam hatiku pada diriku sendiri. Aku keluar dari tenda hanya sebagai cara melepas kecemasanku yang semakin lama semakin memuncak. Sebentar lagi ada rombongan dari bawah, Mas, Mbak. Tolong tidak usah disapa ataupun dihiraukan. Ucap dan pinta Suko padaku yang bahkan masih berdiri di dekat perapian itu. Kaget dengan apa yang dia ucapkan, namun aku berusaha tidak bertanya macam-macam. Kududukan tubuhku dengan perapian agar semua hangatnya merasuk di setiap relung jiwa. Benar saja, selang beberapa menit aku melihat ada sekitar 15-an orang dari bawah membawa sebuah bungkusan besar. Apa yang mereka lakukan? Ku bebaskan. Ayo bebaskan dia. Sekelompok orang yang menyerukan semua kata-kata yang tidak aku mengerti. Suko mulai beranjak dari tempat duduknya. Entah mau melakukan apa pemuda itu. Diamlah. Jangan sampai mengganggu teman-temanku. Ucap Suko entah kepada siapa. Ditebasnya Edelweiss di sisi kanan kami, yang tak ku tahu kenapa bisa tumbuh di sini. Bukannya bunga itu hanya tumbuh di ketinggian sana, dibakarnya dupa yang wanginan semerbak menyeruak di seluruh hutan cemoro kandang ini. Mencekam, udara mulai tak berhenti. Udara mulai memberi timangan manis pada kami. Udara mulai meliukan hembusannya melalui kami. Kencang, dan lama-kelamaan semakin kencang, dari arah utara menuju puncak Semeru. Sang Mahameru mengeluarkan suara bisingnya, suara batuknya, dan suara yang maha dahsyat berkali-kali. Kami dengar beserta ledakannya. Kembali lagi aku lihat sekelompok orang dari bawah berlarian sambil mengucap kata. Makam, makam, makam. Apa yang dimaksud dengan kata itu? Suko yang dari tadi santai dan sangat tenang, sekarang dia seperti ketakutan. Ketakutannya yang entah kenapa, aku pun tidak tahu akan apa yang ada di dalam benaknya. Tolong panggilkan semuanya. Suruh bangun dan berkumpul di sini. Ayo keluar semua dari tenda. Ucap Suko sambil berteriak kencang menambah kepanikan aku, Patricia, dan semua orang yang kami kenal. Apakah hanya ini? Apakah sudah keluar semua teman-teman kalian di tenda? Tanya Suko padaku. Iya, sudah keluar semua. Jawabku penuh cemas dan tanya. Jayane menungso kang moho kuwasa, lemah tekane raga, surya tekane nyawa, landhep jagat, jagate menungso, aja landhep marang jagat, demit sing gawa ala lan lara. Rapalanku rapalan donga, dungane anek saka bapa buyunge. Gusti Pangeran Maha Agung, agunge marang anakmu, Suko lan sak kancane. Aja ndemok, aja nggudo, panganan sing kudu mbok pangan, untal sing kudu mbok untal. Cecepen sing kudu mbok cecep, mung aja sampe ngrusak-rusuk jabang bayiku teko alam dunya. Demit dedya demit, menungso tetepo menungso. Badanku gemetar tatkala melihat Suko merapal mantra itu. Apakah dia benar-benar seorang mahasiswa yang katanya generasi akademik? Tapi kenapa dia bagaikan sudah hafal di luar kepala setiap ucapan mantra itu? Doni, kenapa kamu yang anak metropolitan begitu dangkalnya akan semua ini? Apakah aku harus menambah pengetahuanku sebagai seorang aktivis dan pecinta alam? Dalam ketakutan dan kegentingan yang mencekam kami semua orang di kelompok kami saling berpegangan tangan sambil terus berdoa agar keselamatan kami selalu dilindungi oleh Tuhan. Sekarang kalian semua, apapun yang terjadi dan kalian lihat, tolong tetap diam dan jangan bergerak. Walaupun apapun yang terjadi, Ucap Suko pada kami dan terus menatap tajam ke arah kami. Semua satu persatu, tak terkecuali Patricia yang gemetar ketakutan. Di kejauhan kulihat temanku Steve dibopong oleh kelompok orang dari bawah itu. Temanku dibawa ke atas. Woi, itu temanku, tolong bantu. Ucapku dalam kekhawatiran, kebingungan, dan ketakutan. jangan,
Jangan kau coba-coba lepas pegangan tanganmu, Mas. Tetap konsentrasi dan berdoa. Sangga Suko seraya meneriakkan suaranya padaku. Takut. Aku sangat takut. Bahkan untuk melepas pegangan tangan di antara kami saja, aku tak berani. Tak berani menanggung resiko bila terjadi apa-apa pada kami semua. Oke teman-teman, itu dia cerita dari Steve part 1. Untuk part keduanya kita akan lanjutkan di lain waktu atau sekitar 1 hari ke depan. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan bantu channel ini untuk semakin berkembang. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa like video ini. Baiklah, itu saja. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton dari awal hingga akhir. Nantikan kelanjutan videonya. Sampai jumpa.